Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke tema, saya mau nyambung soal Gandhi dulu. Gandhi itu anaknya Simbah Mbarep. Kalau sebutannya kita anak pertamanya Simbah. Kalau saya anak sambung. Kebetulan aja darahnya kalau Simbah. Tapi kalau yang ngurusin seperti anak sebenarnya itu ya Gandhi itu. Paham betul Simbah dan segala macam perintilannya yang saya mungkin tidak begitu sensitif terhadap Simbah. Gitu yang memang dunia ini menyenangkan. Dia selalu menolak kalau dia dianggap dikatain barep gitu. Tapi saya ketika ngomong dia barepnya Simbah itu benar-benar saya ngomong dengan ikhlas, ngomong dengan jujur dan sesungguhnya seperti itu. Saya banyak waktu saya merasa tidak pantas menjadi anaknya Simbah. Walaupun kemudian saya juga menyalahkan Simbah yang mendidik saya, yo Simbah sendiri kok. Ada argumentasi terbaliknya juga. Tapi ketika Gandhi berangkat duluan, yo seperti mungkin ini bukan respon standar, apalagi saya memang tidak standar juga ya. Saya tuh bukan sedih, saya tuh misuh. Gawan durung rampung kon minggat dhisikan enak men uripmu cuk. Serampung gini sik ruwet kudu nglakoni bulanan kudu duwe ora sah ya. Kok hensat terpancing nanti. Nah, aku ngomong ke situ kudu ngadepi keadaan yang seperti ini. Enggak, itu bukan itu cara berpelukan. Cara berpelukan saya sama Gandhi seperti itu. Cara berpelukan saya sama Gandhi tidak pakai kata-kata indah atau kata-kata mesra. Pelukannya itu pisu-pisuan selalu. Jadi ketika dia makan, siapa yang termasuk yang pertama dengar kabar, baru ngabari Fahmi, terus kemudian ngecek ke sana dan seterusnya. Ketika saya dapat kabar, yo langsung misuh aku, kakek aneh arek iki. Kahanan koyo ngene malah lunga ini mak ya ini disapih Simbah, kita perlu membuat langkah. Kita kemarin KC baru ngomong tentang beberapa program dan langkah yang mau dilakukan. Juk minggat mak ya cuk arek tinggal pelayu gelanggang. Tapi oke, itu memang game dia seperti itu. Dan seperti pernah dulu saya katakan, ketika kita sedih ditinggal oleh orang dekat kita yang kita sayangi, dipikir ulang itu sedihnya untuk kita sendiri atau sebenarnya sedih untuk dia. Karena kalau dia sendiri kenapa saya ngomong, saya agak khawatir ketika tadi ngomong itu bukan panitianya Mak Iya, beliau itu panitianya Simbah. Iki makan disian apa toto-toto neng kono apa ya? Kelompok ke panitia memastikan wis temoto, wis ana kemahe, wis ana konsumsi beres gitu. Aku wah, ini interpretasi yang tidak baik diteruskan ini saya gitu. Tapi ya wis lah. Oke kan. Ini nyambung juga kemudian kita ngomong tentang anak Allah. Ini masuknya pakai cosplay enak ini. Apa hubungannya karo cosplay? Tadi selalu kita mengambil, saya selalu ngajak gini, ketika kita membahas sesuatu, masuk sesuatu, pasti ada asumsi yang tidak kita sadari ketika membahas sesuatu. Tadi preposisinya adalah dari sudut pandang aku. Sebelum lahir aku perjanjian sama Tuhan. Ketika lahir aku milih orang tua yang pada tingkat tertentu. Terus kemudian ketika lahir aku mencoba menemukan siapa diriku atau menjalankan skenario yang sudah diperjanjikan dengan ilah itu tadi dan seterusnya. Saya coba mengambil perspektif yang berbeda. Apakah aku cukup fundamental menjadi pijakan? Kan gitu. Ini pertanyaan apa ini? Jangan nganggap ini obrolan filsafat ya.
Iki ku nek mumet sithik, wah filsafat iki, kalimat filsafat telek. Iki meng urusan ngobrol ini, nggak usah dikategorikan kalimat apa. Ini kita mencoba mencari kalau kita membahas sesuatu itu bukan pengen masuk ke kota apa, ya di mana dia membawa kita ya kita ikuti gitu aja. Kalau butuh matematika masuk matematika, butuh ngomong yang dianggap filsafat yang masuk filsafat itu dan seterusnya lah, whatever lah arahnya kemana, mari kita teruskan. Kalau kita dibuat Tuhan, ada konsep bahwa semua yang dibuat itu pasti ada refleksi cipratan dari pembuatnya. Kita sama-sama melukis gunung dan sungai, itu juga semua punya ekspresi yang berbeda, misalnya gitu. Jahit baju juga punya ekspresi yang berbeda. Karena katanya ada bocoran dari penciptanya kepada yang diciptakan. Coba kita track ke belakang, mencoba. Ini nggak mungkin kita menebak Tuhan ya, tapi kita mencoba Tuhan ini ngapain sih? Kita bayangkan begini aja. Kalau Anda main game, karena bersandar pada konsepnya Quran bahwa hidup itu senda gurau. Oke, katakanlah itu game. Kalau manusia main game, itu kan ada tingkatannya. Pertama main game ya pada objek yang di luar kita main kartu atau main gaple atau whatever di luar kita, oke. Kurang fun nih, naik tingkat lagi. Kita di dalamnya main bal-balan, main walaupun kalah, ya biasa kalah menang mau main kok wegah kalah. Oke, baik ya. Naik tingkat gamenya, kita masuk di dalam game tersebut, menjadi pelaku dalam game tersebut. Bahkan kita kalau main game komputer, main Mario Bros apa main apa sing saiki? ML, PUBG, Mobile Legend. Ketika tokohmu ketembak, kalimatnya kan bukan, tokohku, jagoanku mati, enggak gitu. Mati aku gitu. Akunya itu sudah menyatu. Kalau Anda punya kesempatan teknologinya meningkat, lama-lama pengen masuk game itu sendiri kan. Pengen masuk game digital. Saking pengennya tapi nggak bisa, makalah main cosplay itu tadi. Bajunya disama-samain karena pengen masuk ke dunia yang berbeda. Andai kan Anda punya sumber dayanya, level berikutnya game adalah di mana kamu masuk game tapi kamu lupa bahwa kamu masuk game. Dan taunya dunia adalah game itu. Padahal itu cuman permainan dan senda gurau. Tapi bukankah itu game yang sangat menyenangkan? Kalau kamu masuk sebuah game, tiba-tiba jadi punya Pokemon misalnya. Main Pokemon, ngumpulin Pokemon, kamu lupa dunia sebenarnya. Kamu tahunya dunia itu ya Pokemon itu. Kira-kira nyenang kira? Itu kan ultimate game itu. Kita shift sedikit subjeknya. Kalau kita tidak mampu, kira-kira Tuhan mampu enggak? Bikin sebuah game di mana dia main game itu tanpa ingat bahwa dia sebenarnya sedang main game. Ini senda gurau aja kok. Tapi untuk fun, untuk total saya lupa main game nih. Tak kasih PR-PR sendiri, level-level sendiri, saya nanti ngerasain bingung-bingung sendiri. Namanya game kok. Kadang-kadang bingung nanti ada yang kalah, tak masukin neraka, aku menyesal sendiri. Namanya game, tapi itu semua adalah permainan. Tentu saja kita sekarang tidak punya cukup kepastian karena memang sudah diberi peraturan lupa. Veil of forgetfulness. Hijab lupa. Itu peraturan dasar di bumi. Ini pembahasan yang bagian yang saya bahas ketika membuat Nabi Darurat Rasul ad hoc itu memang saya sangat ingat momentum saya itu ketika saya umur sekitar 33 tahun. Karena itu memang ledakan kedua dari manusia. Ledakan pertama laki-laki, manusia itu umur 33. Saya punya bahan itu dan ngobrol sama Simbah sehingga jadilah Nabi Darurat itu. Konsepnya tentang itu tadi. Bagaimana manusia bermain, manusia kemudian lupa bahwa ini sedang main game. Kalau Anda menghubungkan konsep itu, bawah sadarnya menghubungkan konsep itu, terus kemudian baca Quran, kemudian jadi banyak yang make sense.
Jangan kamu menyakiti orang lain, nanti seperti kamu menyakiti dirimu sendiri. Iya iyalah, wong cuman kamu sama kamu yang main game kok. Cuman kebetulan pada konsep ini, kamu dilupakan bahwa kita adalah sebenarnya bukan asalnya dari yang satu. Ya kita memang satu, tidak pernah terpisah. Cuman dikurangi aja salah satu komponennya. Ini nyambung dengan konsep yang pernah saya katakan dulu. Keberadaan itu selalu pengurangan dari kelengkapan. Jadi ini kalimatnya agak berlapis nih. Ini tapi kalimatnya cukup universal. Kenapa? Biasanya yang universal gitu agak nggak jelas memang. Bener. Saya kasih contoh begini. Kalau warna putih, kalau Magiku Hibiniu, kalau dipecah itu warnanya jadi warna-warni, betul nggak? Tapi kalau disatukan warnanya apa? Putih, nggak kelihatan, jadi warnanya tidak kelihatan. Untuk berada itu butuh dipisah dia. Ada merah karena tidak ada hijau, biru dan yang lain, sehingga ada yang namanya merah. Ada biru karena tidak ada hijau, tidak ada merah, paham ya? Di papan tulis itu ketika Anda membuat lingkaran, terus kemudian hadir yang namanya lingkaran, itu cuma karena batas, ada luar yang tidak terlibat dalam konsep yang sedang kita potret, sehingga ada yang namanya lingkaran. Gitu juga keberadaan jin, menurut saya keberadaan jin, iblis, manusia, dan seterusnya, karena dari yang lengkap dikurangi sedikit sehingga ada nih, ini yang namanya individu. Kebetulan yang dikurangi dari setiap manusia kan beda-beda, sehingga warnanya beda-beda. Misalnya Mas Hensa, ini dikurangi gantengnya misalnya, kan gitu jadilah Hensa. Kan gitu. Apa? Ini iya Mas Hensa ini kurang. Jadilah dia. Masing-masing punya kekurangan, dikurangi sehingga berada. Karena kalau lengkap tidak mungkin yang berada. Adanya putih dan tidak terlihat. Kelengkapan itu, totalitas itu justru kita tidak bisa mengalami karena kita keterbatasan. Nah, apa itu game? Permainan. Permainan hanya ada kalau disertai keterbatasan. Bedanya tinju sama pukul-pukulan di pinggir jalan apa? Adanya batas yang disebut sebagai peraturan. Kita hidup di dunia dengan keterbatasan, diberi batasan yang namanya peraturan agama, kayak peraturan yang kita buat sendiri, dengan undang-undang kayak whatever. Nah itu sebenarnya membuat kita lebih berada. Bukan sugih ya berada, ini bahasa Indonesia ini. Lebih ada, kayak gitulah, gampangnya gitu paham konsepnya, maksud saya. Nah, ini anallah, saya adalah Allah. Ketika berani ngomong kayak gitu, kalau dia masih tergantung sama dorongan badan, masih tergantung sama dorongan kepala, dia masih mengikuti kekurangan-kekurangan tersebut. Dia harus lepas dari semua kekurangan tersebut. Gimana lepas dari kekurangan? Arahnya agak aneh kalau spiritual. Kalau fisik, dunia fisik, agar tidak kekurangan kita nambah sesuatu. Kalau konsepnya kayak gitu tadi, kita menghilangkan kekurangan itu dengan melepas semuanya justru. Mengurangi lebih. Tak kurangi akalku, tak kurangi. Kenapa? Karena keberadaan ini, paham nggak? Ini kebalik-balik nih logikanya nih. Karena keberadaan asalnya dari pengurangan dari yang lengkap. Untuk kembali ngelengkap, kamu harus menghilangkan semua kekurangan keberadaan itu tadi. Paham logikanya? Ini rada bolak-balik ini. Tapi paham ya? Gimana hilangkan semua? Aku bukanlah pikiranku, aku bukanlah wadakku. Aku adalah yang tersisa ketika dua itu sudah dihilangkan. Dan ketika sudah ada aku yang tidak berdasarkan akal dan fisik, apa yang tersisa? Ilah. Ketika yang tersisa ilah, kamu tidak punya kesempatan untuk mengingat kamu siapa lagi. Tidak ada tetesan air yang punya perjalanan dari atas gunung menuju laut. Ketika menyatu dengan laut, dia masih ingat tetesnya seperti apa. Tidak ada warna kuning yang sudah menyatu pada warna putih ngomong, aku dulu bekas kuning. Nggak ada. Karena keberadaan dirinya sudah menyatu dengan tauhid itu tadi. Dengan kesatuan itu tauhid itu tadi. Kita boleh ngomong tentang teori. Nah ini pasti di komen YouTube, alah cangkeman tauhid lagi rendah pengetahuannya. Biasa, enggak apa-apa. Itu keberadaan dia memang seperti itu. Lagi dikurangi sama Tuhan untuk ada sama itu. Untuk bisa seperti itu. Nah, Simbah,
Seperti gini, dan untuk memberitahu kita, untuk tahu itu tidak bisa dikasih tahu sama orang. Untuk tahu wajahmu saja, yang bisa kamu lakukan hanya satu, bercermin. Itu konsep yang sangat fundamental bercermin itu. Karena untuk mengetahui diri nomor satu adalah bercermin. Pertanyaannya adalah gini, kamu bisa bercermin dari apa sih? Orang yang punya mata bisa bercermin dari kaca cermin. Orang yang lebih pandai sedikit bisa bercermin dari kejadian untuk mengetahui dirinya. Dikai ilmu hikmah. Wah, rada ngeri lagi. Tapi intinya sama, bercermin. Apa sih yang aku lakukan salah? Di mana sih yang aku selip? Selip juga bukan pada peraturan universal. Selip pada peranmu lagi main game saat ini. Main gamemu apa sih? Nah, ini tadi nyambung. Game apa itu ketika diobrolkan dengan sebelum lahir ini tadi. Terus gimana kita sebelum lahir kok harus mencari? Apa ada perjanjian harus mencari? Apa kita harus mati dulu? Apa kita harus mencari guru spiritual? Bisa, nggak masalah. Tapi menurut saya, ada cara yang universal bisa kita lakukan semua. Bercermin pada hidupmu. Coba kalau nginget-inget ke belakang, semua perjalanan hidupmu ada tematik masalah selalu. Ada tematik masalah. Ada yang tematiknya masalahnya karena marah. Marah sering salah. Orangnya pemarah, sehingga masalah datang dari kemarahan-kemarahannya. Ada yang tematiknya dia sering mengambil resiko yang terlalu besar. Kenapa saya ngomong tematik? Karena ekspresinya berbeda-beda. Mengambil resiko yang terlalu besar, misalnya kalau masih sekolah ya bikin PR-nya ketika guru sedang mengumpulkan kan. Guru mengumpulkan dari sebelah sana, soalnya lagi ngerjain PR ngopi punya temennya. Itu berani ngambil resiko sebesar itu. Ntar dapat alat yang lain, berani ngambil resiko judol. Berani ngambil resiko pinjol. Itu akar masalah yang sama. Kenapa kita diberi tematik masalah yang sama sejak kecil? Karena itu kurikulum utama kita untuk menghadapi kehidupan ini. Iling-ilingan, inget-ingetan. Kalau ngomong lihat track ke belakang, cycle-nya tiap orang berbeda, ada yang 12 tahun, ada 10 tahun, itu biasanya tema besarnya akan keluar tuh. Oh, saya punya masalah sama loh seperti itu. Waktu itu, cuman skalanya berbeda. Dulu malingi jambu, saiki malingi motor. Dulu risikonya dikeplak bapaknya, saiki risikonya mlebu penjara. Kalau orang yang belajar bercermin, dia tahu itu bikin masalah, ketika ada dorongan itu tidak akan dilakukan lagi. Karena dia tahu efeknya seperti apa. Nah, Simbah membuat Rasul ad hoc Nabi darurat itu mencoba memberi cermin kepada kita. Kalau kita nonton, apa sih yang tertrigger? Apa sih yang tercermin dari kita? Dan sebenarnya menurut saya, sepemahaman sama saya, semua mahakarya fungsinya tuh seperti itu. Ketika Anda membaca Mahabharata, apa yang terjadi? Anda bercermin, aku Sengkuni po Bimo ya. Kok perilakuku seperti Kumbakarna ya, misalnya gitu kan bercermin kita. Kita bercermin terus ngelihat, oh mungkin efeknya kayak gini kalau saya terus berperan sebagai ini. Benar atau tidak? Jadi orang dikandani gini, karena dikandani gini ini ada bagusnya, dinasehati itu nggak buruk. Tapi yang memberi nasihat itu tidak punya full pengetahuan tentang dirimu. Sehingga sangat mudah memberi nasihat. Tapi mesti dalam hatimu, cok orang ngono tuh, orang segampang itu, Haji Gurgi. Kompleks ini di belakang nih. Ada pertimbangan-pertimbangan lain kan gitu. Jadi banyak cara sepanjang sejarah itu untuk ngajari manusia dengan membuat karya agar manusia bisa bercermin. Dan kalau Anda ngelihat ini, saya nggak pengen tergelincir pada area otak-atik gadok ya. Tapi coba Anda perhatikan, ada yang mengajak bercermin lewat cerita dengan tulisan. Ada yang mengajak bercermin lewat perilaku contoh. Bahkan ada yang mengajak bercermin dengan bentuk geometris. Kok bisa? Kalau kamu belum bisa membaca, berarti kamu belum bisa bercermin dengan itu.
Sesederhana itu. Ada kok polanya. Kamu ngelihat sesuatu, ada yang bergetar nih. Berarti ada something yang bercermin. Kita bercermin terhadap sesuatu. Anda ngelihat indahnya, landscape, melihat indahnya gunung atau ngelihat indahnya kabut, itu ada rasa tuh. Itu artinya dirimu bercermin tanpa otakmu sadar. Ada yang bergetar nih, apa sih ini? Ini terus nih, dunia ini adalah cermin untuk kita melihat diri kita sendiri dan menemukan diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sampai kemudian tidak ada lagi tersisa yang dilihat ketika tercermin. Karena ketika bercermin yang dia lihat hanyalah ilah. Disitulah titik di mana manusia tahu bahwa dirinya hanyalah peran dan bermain dalam permainan senda gurau yang disebut sebagai semesta ini. Wah, ini wis tingkat maerot iki wis tingkatnya wis maerot iki. Jadi agak ruwet ini. Tapi oke, maksud Mak Yah memang tempatnya gini toh. Udah ini Anda mau membantah ini salah, it's okay. Ini juga tempat bercermin kok. Saya nggak ngomong bahwa ini selalu benar juga kok. Saya hanya membagi kumpulan dari cerminan yang yang saya kumpulkan selama ini. Dan Simbah mencoba terus memberi cermin-cermin itu kepada kita semua agar kita menjadi dewasa. Karena ketika semua orang melakukan perannya seperti yang memang dia janji tuliskan di awal, apapun yang terjadi di dunia, Tuhan tidak akan marah. Karena semua dalam skenario yang sudah permainan yang sudah Tuhan tuliskan. Minimal kalau dunia tidak sesuai dengan keinginan kita, itu keinginan kita atau keinginan Tuhan. Itu keinginan kita atau tutupan lambaran manusia yang masih kasat oleh hijab-hijabnya. Kita pun bisa mulai aware terhadap itu. Paling tidak kalau dunia tidak ideal, kita bisa seperti Gandhi, melakukan perannya sampai selesai hidupnya. Terima kasih.